Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Puji Lestiani dari SMA Negeri 1 Sidareja. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk berkenalan dengan Mendeley Desktop. Mengapa harus kenal dengan Mendeley Desktop? Sebagai seorang dosen, guru atau mahasiswa, tentu kita selalu bertemu dengan aktivitas menulis dalam penelitian ilmiah. Karena itu sudah menjadi tuntutan bahwa kita harus mengenal Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi atau piramidi lunak yang dapat memudahkan kita dalam mengolah database ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya, sekaligus membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi secara online. Fungsi Mendeley adalah mencari referensi dengan cepat, membuat daftar pustaka secara otomatis, dan melakukan citasi secara otomatis. Keuntungan menggunakan Mendeley adalah semua file yang telah kita masukkan dalam program akan terdeteksi secara otomatis, baik berupa judul, penulis, halaman, volume, abstrak, URL asal, dan sebagainya, tanpa harus kita masukkan satu persatu. Fasilitas web import yang disediakan oleh Mendeley memudahkan kita dalam menambahkan file ke dalam program tersebut tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Mendeley dapat diakses kapanpun kita membutuhkannya dan dimanapun kita berada. Karya tulis yang kita upload ke dalam Mendeley akan terurut secara otomatis, sehingga dalam membuat daftar pustaka kita tidak harus mengurutkannya lagi. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh Mendeley Desktop ke dalam laptop kita. Cara unduh Mendeley bisa dilihat di YouTube. Karena pada hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang penggunaan Mendeley di dalam kegiatan kita menulis. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari Mendeley. Aplikasi Mendeley terdiri atas 3 kolom. Kolom pertama ini adalah kolom bagian kiri yang menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang kita miliki. Kemudian kolom sebelah tengah atau central panel dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri. Dan kolom bagian kanan ada metadata yang dipergunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita lihat menu tools di atas ini. Menu tools ini adalah untuk mengetahui apakah Mendeley kita sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Kita lihat di sini, kalau di bagian sini kita lihat ada tulisan uninstall MS Word plugin. Ini berarti Mendeley kita sudah terkoneksi dengan MS Word. Tetapi jika masih tertulis install MS Word plugin, maka kita klik sehingga dihasilkan tampilan uninstall MS Word plugin. Nah, untuk mengetahui apakah Mendeley kita sudah terkoneksi dengan MS Word, kita lihat bagian MS Word-nya. Di sini kita lihat bagian referensi. Kita klik referensi. Nah, kita sudah melihat di sini ada simbol atau lambang Mendeley. Ini berarti Mendeley kita sudah terkoneksi dengan MS Word. Kita kembali ke Mendeley. Nah, untuk bekerja dengan software Mendeley ini, terlebih dahulu kita akan mengenal di bagian kiri. Ini ada literatur search. Bagian ini digunakan untuk mencari literatur yang kita inginkan secara online. Contohnya misalnya saya dari bidang biologi. Saya tulis biologi di sini. Nah, kita lihat tampilannya ada the biology, ada hubungan antara sikap kemandirian belajar
belajar, ini penelitian, kemudian jurnal ilmu hayati dan sebagainya. Nah, kalau kita klik biology, kita melihat di sini, oh tipenya adalah jurnal artikel, judulnya The Biology, kemudian pengarangnya atau penulisnya adalah Marshall dan Einhorn. Kemudian dipublikasikan tahun 2012, ini abstraknya, dan seterusnya sampai ke bawah kita bisa melihat metadata dari The Biology. Nah, kalau kita ingin menyimpan, ini kebetulan sudah tersimpan di laptop saya, coba kita ambil jurnal ilmu hayati di sini. Kalau kita ingin menyimpan materi ini, kita klik saja Save Reference. Nah, kemudian kita buka All Document. Nah, All Document ini kita lihat adalah bagian dari My Library. Ya, jadi ini adalah dokumen yang sudah kita unduh, ada semua di sini. Tadi jurnal ilmu hayati, kita cari jurnal ilmu hayati sudah masuk atau belum? Ini jurnal ilmu hayati. Nah, ini sudah masuk ya di dalam dokumen kita. Nah, Bapak Ibu pastikan nanti dokumen-dokumen kita itu sudah dalam bentuk PDF, karena kita bisa membuka jurnal itu apabila sudah dalam bentuk PDF. Nah, ini contohnya jurnal yang saya buka, panduan penulisan artikel, ini sudah dalam bentuk PDF. Nah, kemudian recently added, ini adalah materi yang baru saja kita tambahkan di sini. Kemudian recently read, ini yang sudah kita baca. Kemudian yang paling penting di sini kita harus membuat folder. Di sini saya sudah punya folder biologi, buku primer, komunikasi dan lain-lain ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Karena kalau masih seperti ini, kalau kita masuk ke all dokumen, kita akan bingung bagaimana kita memilih dari sekian banyak, sehingga kalau sudah terpisah-pisah dalam folder ini akan mudah bagi kita untuk mencari. Caranya kita klik create folder, kemudian kita tulis foldernya apa ya. Jadi misalnya saja di sini saya buat ini penelitian ya, kita masukkan semua folder penelitian di sini. Kemudian untuk menambahkan file atau dokumen di luar Mendeley ini, kalau itu sudah kita download di laptop kita, maka kita tinggal klik add di sini. Kita lihat, kita download. Oh, ini misalnya ada problem based learning, akan kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Ya, problem based learning ini masuk ke dalam Mendeley kita. Ya, di sini pengarangnya Ariulina. Nah, kemudian apabila kita ingin memasukkan ini adalah artikel penelitian, maka kita bisa klik ini, diklik saja, kemudian kita drag ya, kita tarik ke sini, kita masukkan ke penelitian, kemudian kita buka jurnal penelitian kita, muncul Ariulina Diah ya. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana cara kita melakukan sitasi. Apa itu sitasi? Sitasi merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Seringkali kita terjebak dalam tindakan plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat sebuah kutipan. Sehingga sitasi di sini sangat diperlukan, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, kita buka dokumen kita. Kalau kita ingin mensitasi suatu tulisan, ya kita buka lagi Mendeley kita. Kita akan mencoba mensitasi suatu tulisan. Di sini saya buka pengembangan perangkat pembelajaran model project based learning. Kita buka filenya seperti apa. Nah, misalnya kita ingin mengutip tulisan ini, oke, kita tinggal copy saja, kemudian kita masuk ke MS Word kita paste, copy paste ya, paste. Nah,
rapikan dulu. Nah, kemudian untuk mencegah agar kita tidak dianggap plagiat, maka kita perlu memparafrasekan tulisan ini dahulu. Di sini ada tulisan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Maka kita bisa menuliskan, kita ganti tulisan ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Nah, kita akan tuliskan nama pengarangnya siapa. Tadi kita buka reference, kita lihat insert citation, kita klik, kita masukkan tadi pengarangnya adalah Kusumaningrum. Kita lihat di sini ada sudah Kusumaningrum. Klik OK, sudah muncul. Nah, kalau kita blok semuanya maka akan tampak bagian ini berwarnanya lebih tebal ya. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan sitasi. Kemudian kalau kita ingin mengambil dari dua sumber ya, kita klik lagi, kita copy, kita coba ya, kita ambil dari dua sumber. Terus lagi, oke. Kemudian kita ambil dari sumber lain, dari Mendeley kita ambil dari ini saja yang dekat, pembelajaran online di tengah pandemi COVID. Kita buka dulu filenya. Nah, kita coba copy di bagian ini. Oke, kita paste. Oke, kita parafrasekan lagi ya. Oke, kita coba parafrasekan lagi. Kendala dalam mengikuti pembelajaran online adalah, kita tuliskan. Ketersediaan layanan internet dan kendala biaya. Oke. Nah, sekarang kita rapikan dulu tulisannya. Kemudian kita ambil pustakanya dari mana? Kita lihat referensinya. Tadi saya ambil dari Kusumaningrum. Oke. Dan firman. Iya, kita lihat dan firman tadi tentang firmannya pembelajaran online tadi. Oke. Nah, sudah muncul nih. Nah, kalau kita lihat tadi, nah ini tandanya lebih tebal bloknya ya. Kemudian untuk menuliskan daftar pustaka caranya bagaimana? Kita tidak perlu bersusah payah mengetik satu persatu. Kita langsung saja buka reference lagi, klik insert bibliografi, akan muncul sendiri daftar pustaka yang kita pergunakan. Maka dengan Mendeley ini kita tidak perlu repot mengetik daftar pustaka. Kemudian kesalahan dalam penulisan daftar pustaka dapat kita hindari. Nah, selesai sudah perkenalan kita dengan Mendeley. Selamat mencoba, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.